surga, neraka, widodari enggak salah. Karena wakil resmi Tuhan yang berhak menjelaskan tentang apa itu surga, apa itu neraka, apa itu widodari, itu sudah tidak lagi ditempatkan sebagai kebenaran. Maka muncul setelah Nabi Muhammad wafat, yang ada adalah pembenaran. Paham maksud saya? Paham ya? Karena wakil resmi Tuhan itu telah disepakati, Nabi Muhammad wafat, selesai, tidak ada lagi wakil resmi itu atau orang yang tahu persis tentang Tuhan, orang yang tahu persis tentang surga, orang yang tahu persis tentang neraka, orang yang tahu persis tentang malaikat, orang yang tahu persis tentang widodari, makna widodari, maksud widodari. Ini yang tahu persis hanya Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, wakil resmi Quran menyebut sebagai bilhaq, sebagai yang hak dan sah. Karena risalah itu bilhaq, risalah disampaikan kepada umat itu bilhaq. Risalah yang disampaikan dengan bilhaq ini dihilangkan, risalah itu biliar. Quran menyebut arsalna rasulahu bil huda wa bil haq. Jadi bahwa dia Allah membuat utusan risalah kerasulan itu bil huda dan bil haq. Ini dihilangkan haknya, diganti biliar. Bi karepe dhewe, bi utekmu dhewe, bi kitabihi. Inilah akhirnya. Ini hanya untuk pemikiran apa namanya ya, tapi bukan berarti skeptis ya. Untuk berpikir itu dampaknya akhirnya agama menjadi legenda, agama menjadi budaya, agama menjadi mitos, nilai-nilai sakral realitas itu hilang, sehingga sakralnya adalah karena pakaian, karena kopiah, itu sakral. Hebat perkembangan lanjutannya, kehormatan juga karena pakaian. Ini pakaian kehormatan, ini kopiah kehormatan, bukan kepribadian dan mental. Kehormatannya bukan ruhiyah. Akibat wakil resmi Tuhan. Apakah Tuhan memang meniadakan setelah Nabi Muhammad itu tidak ada, ataukah manusia yang meniadakan? Ini mestinya butuh digali, karena faktanya saat wakil resmi Tuhan tidak ada, pasti kehidupan ini kacau. Pada saat ada ungkapan sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bunyal Islam ala khomsin, ini yang paling mendasar. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu, yang butuh seandainya ini diurai, kalimatnya bukan syahadah, tapi syahadatu. Artinya apa? Muqotob. Saat kalimat bahwa ala khomsin syahadatu, syahadatu, apa artinya? Syahadatu, artinya apa? Kalimat syahadatu, bukan syahadatu, ada alif di depannya, menunjukkan bahwa muqotob, artinya saya ini telah berhadap-hadapan dengan teh di depan mata saya, maka ini syahadatu an, kan gitu, an tasrobu ila syai', kan baru begitu. Minumlah tehmu itu, an, sungguh-sungguh itu minumanmu sudah disuguhkan halal untuk kamu. Tapi awalnya adalah syahadatu. Kalau ini masih di depannya saya nggak bisa syahadatu, karena ini suguh, ini hadapan ini kepada dia. Tapi kalau ini syahadatu, ini di hadapan saya, diperuntukkan untuk saya, menghilangkan haus saya. Syahadatu an, pakai kalimat an, pakai kalimat mauqi', takkid. Artinya apa? An asyhadu alla ilaha illallah. Minumlah teh itu.
maka kamu akan bersaksi itu memang benar-benar syahadatu an la ilaha illallah, dengan sebenar-benarnya bahwa kamu bersaksi itu harus menyatakan konkret dalam bersaksi dia yang punya nama Allah, ada keberadaan kehadiran dia di dalam dada, wa anna Muhammad Rasulullah, dan kamu harus berhadapan langsung sungguh dengan sebenarnya di hadapan Muhammad. Artinya apakah ayat ini, hadis ini hanya zaman Nabi Muhammad? Kalau bersaksinya itu menggunakan kalimat Muhammad, seharusnya itu adalah general semua zaman. Seandainya kalimatnya syahadatu Allah ilaha illallah wa anna Ahmad Mustafa Rasulullah, berarti hadis ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad, yang ketemu dengan Ahmad Mustafa, yang nama Jawane adalah Seto Anwar, jeneng di Arabe Ahmad Mustafa, jeneng di Jeporone Seto Anwar. Aku lagi buka ya, itu Nabi Muhammad. Kemudian pada saat kemudian ceritanya dawa aku cerita tentang Ahmad Anwar, kenapa sampai ke Arab geger dunyane ngene kudu dimusuhi wong akeh. Karena yang digunakan wa ana Muhammad Rasul, pakai Muhammad. Kalau pakai Muhammad sebelumnya juga pakai Muhammad, karena makna Muhammad tidak di dalam dimensi fisik. Muhammad itu maknanya bukan dimensi fisik, akan tetapi dimensi ilahiyah, dimensi fitrah, dimensi ruhiyah. Keberadaannya sebagai cahaya terpujinya Tuhan. Kalau kue sahadatmu itu gelas, maka kamu gak akan pernah menghilangkan haus, kamu gak akan pernah bisa minum airnya. Tapi nek sahadatmu itu air, gelasnya gonta-ganti. Paham? Kue sahadat nganggo banyu, apa sahadat nganggo airnya isi, atau sahadat dengan air. Sehingga maulid Kanjeng Nabi Muhammad, maulid Muhammad, bukan maulid Ahmad, bukan maulid Seto, tapi maulid Muhammad. Artinya isinya yang menghilangkan haus dan dahaga itu adalah iman. Yang menghilangkan haus dan dahaga itu hanya ada iman, ada isi. Yang menghilangkan dahaga dan lapar itu adalah air. Maka sahadatmu adalah air, bersaksimu air. Nek kowe bersaksi nganggo ngilangi haus nganggo gelas, untumu protol. Jajal wae. Nyah nek arep jaranan agama nganggo lahir dadi jaranan, nggih. Gidrang diwi, tukaran diwi, lok-lokan sendiri. Itu mergo agamane lah saksine bersaksi secara lahir. Wama Muhammadun ila Rasul. Duduk wama itu mim nafi'ah. Wama Muhammadun sama sekali bukan fisik Muhammad. Pandanglah dia sebagai Rasul, karena sungguh keberadaan Rasul itu isinya kholat, sungguh telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Apakah dia jika meninggal kamu anggap risalah itu berhenti? Ali Imran 144 kan diculuk dengan Al-Quran kan. Jadi kalau melihat ayat, siapa yang memutus wakil resmi Tuhan? Manusia. Ben wong rumangsane dadi khalifah. Ini hanya untuk referensi aja ya, tidak untuk skeptis enggak, tapi kiwis zaman nih.